Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Saiba dengan NIM H012 H0124312 dari kelas A, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Landasan Teoretis Peran Guru dan Peserta Didik dalam Pembelajaran Jarak Jauh atau PJJ. Tujuan pembelajaran materi ini adalah untuk memahami landasan teoritis yang mendukung pembelajaran jarak jauh, mengetahui peran guru dalam pelaksanaan PJJ, serta memahami peran peserta didik dalam proses pembelajaran berbasis teknologi digital. Landasan teori PJJ, teori interaksi dan komunitas belajar serta kognitivisme. Teori interaksi dan komunitas belajar menjelaskan bahwa interaksi tetap menjadi bagian penting dalam pembelajaran jarak jauh. Salah satu konsepnya adalah social presence, yaitu kemampuan peserta didik dan guru untuk membangun hubungan sosial sehingga tercipta rasa kebersamaan meskipun tidak bertemu secara langsung. Nah, konsep lainnya adalah cognitive engagement, yaitu keterlibatan peserta didik dalam memahami materi, berpikir kritis, dan berpartisipasi aktif selama proses pembelajaran. Selanjutnya, teori kognitivisme menjelaskan bahwa pengetahuan tersebar dalam berbagai jaringan informasi belajar dipandang sebagai proses menghubungkan informasi dari berbagai sumber seperti internet, media digital, maupun komunitas belajar daring. Peran guru dalam PJJ. Pertama, guru sebagai fasilitator dan desainer pembelajaran. Guru merancang materi, memilih media yang sesuai, dan membantu peserta didik belajar secara mandiri selama proses PJJ. Yang kedua, guru sebagai moderator interaksi. Guru mengelola komunikasi dan diskusi agar peserta didik tetap aktif, berinteraksi, dan terlibat dalam perjalanan. Dan yang ketiga, guru sebagai penjamin integritas akademik. Guru memastikan tugas dan penilaian dilakukan secara jujur, serta mendorong peserta didik untuk bertanggung jawab atas hasil belajarnya. Dan yang terakhir, guru sebagai pembimbing moral di ruang digital. Guru membimbing peserta didik untuk menggunakan teknologi dengan bijak, sopan, dan bertanggung jawab saat berinteraksi secara daring. Dalam PJJ, guru berperan penting sebagai pengarah, pendamping, dan pembimbing agar pembelajaran tetap berjalan efektif meskipun dilakukan secara jarak jauh. Dalam PJJ, guru berperan penting sebagai pengarah, pendamping, dan pembimbing agar pembelajaran tetap berjalan efektif meskipun dilakukan secara jarak jauh. Peran peserta didik dalam pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, individu dan mandiri dan disiplin. Dalam PJJ, peserta didik dituntut untuk belajar secara mandiri. Mereka harus mampu mengatur waktu belajar, mengikuti jadwal yang telah ditentukan, serta menyelesaikan tugas dengan disiplin tanpa pengawasan langsung dari guru. Yang kedua, pengguna teknologi yang cerdas. Peserta didik perlu memanfaatkan berbagai teknologi dan platform digital untuk mendukung proses pembelajaran. Selain itu, mereka juga harus menggunakan teknologi secara bijak, aman, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, pembelajar yang bertanggung jawab. Peserta didik bertanggung jawab terhadap proses dan hasil belajarnya. Mereka harus aktif menggunakan pembelajaran, mengerjakan tugas tepat waktu, serta berusaha memahami materi yang diberikan. Dan yang keempat, anggota komunitas belajar digital. Anggota komunitas digital belajar. Dalam lingkungan belajar daring, peserta didik menjadi bagian dan komunitas belajar digital. Mereka perlu aktif berdiskusi, bekerja sama dengan teman, serta menjaga etika dan sikap saling menghargai saat berinteraksi secara online. Kesimpulan.
Keberhasilan PJJ tidak hanya bergantung pada guru, tetapi juga pada peserta didik yang mampu belajar secara mandiri, bertanggung jawab, dan aktif memanfaatkan teknologi untuk mendukung pembelajaran. Kompetensi peserta didik dalam pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, kemandirian dan disiplin. Kemandirian dan disiplin merupakan kompetensi penting dalam PJJ. Peserta didik harus mampu mengatur waktu belajar secara efektif, mengikuti jadwal pembelajaran, serta menyelesaikan tugas tepat waktu tanpa pengawasan langsung dari guru. Yang kedua, literasi digital. Peserta didik perlu memiliki kemampuan menggunakan berbagai platform pembelajaran digital seperti aplikasi konferensi, video, dan Learning Management System (LMS). Selain itu, mereka juga harus mampu menyeleksi dan mengevaluasi informasi yang diperoleh dari internet secara kritis agar terhindar dari informasi yang tidak akurat. Dan yang ketiga, tanggung jawab akademik dan etika digital. Dalam PJJ, peserta didik harus menjunjung tinggi kejujuran akademik dengan menghindari plagiarisme dan kecurangan dalam mengerjakan tugas mereka. Mereka juga perlu menerapkan etika digital dengan menghargai pendapat orang lain, berkomunikasi secara sopan, dan menjaga sikap yang baik dalam diskusi daring. Kompetensi seperti kemandirian, literasi digital, serta tanggung jawab akademik dan etika digital sangat diperlukan agar peserta didik dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh secara efektif dan bertanggung jawab. Kesimpulan, pembelajaran jarak jauh PJJ didukung oleh beberapa landasan teoretis, yaitu self-direct learning, teori interaksi dan komunitas belajar, serta konektivisme yang menekankan pentingnya kemandirian dan pembelajaran teknologi dalam proses belajar. Nah, dalam pelaksanaannya, guru berperan sebagai fasilitator, moderator interaksi, penjamin integritas akademik, dan pembimbing moral di ruang digital. Sementara itu, peserta didik dituntut untuk mandiri, disiplin, memiliki literasi digital yang baik, serta menerapkan etika dalam pembelajaran daring. Oleh karena itu, keberhasilan PJJ sangat bergantung pada kerjasama yang baik antara guru dan peserta didik, serta pemanfaatan teknologi yang tepat untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan bermakna. Thank you.